Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulianti SE dari SMA Negeri 1 Merah Mulia, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Jumpa dalam aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syiraz. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Anis karena pendidikan adalah menuntun si anak kembali ke kodratnya. Untuk bisa menuntun, maka kita harus tahu maunya si anak, bukan memaksakan maunya kita. Untuk tahunya maunya si anak, kita buat kesepakatan kelas, bicara bersama-sama dengan si anak yang nantinya dapat kita tetapkan di sekolah dan lingkungan. Tolak ukurnya bagaimana? Siswa mampu bertanggung jawab dan selalu menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun lingkungan. Pembiasaan positif siswa SMA Negeri 1 Merah Mulia. Yang pertama, pembiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Beri jarak. Karena saya kepala perpustakaan, saya ingin membuat keyakinan kelas yang ada di perpustakaan. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk ke pustaka, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Perlu diingat, sekolah itu adalah rumah kedua dari kita ya. Rumah kedua. Kalau misalnya rumah kita itu berarti kita harus bagaimana? Kalau untuk membuat kenyamanan di dalam rumah, sama halnya juga dengan kita membuat kenyamanan di dalam perpustakaan. Saya minta nanti perwakilan beberapa siswa ini untuk membuat keyakinan kelas yang seharusnya di dalam pustaka ini apa-apa saja yang harus kita sepakati, ya, tidak dalam bentuk hukuman, tidak juga dalam bentuk penghargaan, tetapi kita sama-sama membuat suatu keyakinan kelas selama kalian berada di perpustakaan, ya. Ibu minta kalian menuliskan di kertas ini apa saja yang maunya siswa ya. Kalian tulislah di sini, nanti menjadi keyakinan kelas kita selama di
perpustakaan. Oke, sudah siap ya? Masing-masing sudah membuat satu keyakinan kelasnya. Coba diangkat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Merak Mulia dan para wakilnya, yang kami hormati Bapak Ibu dan guru yang suci kiranya menemani kami selama seminar berlangsung. Adapun tujuan kami di sini itu sebelumnya kita akan membahas tentang konsep pembebasan budaya positif. Nanti yang jadi pemateri kami berempat sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari Aceh Utara dengan nama saya Maulianti SE, berikut Ibu Jenia SPD, kemudian Alfiatun SPD dan Muklisah SPD. Di sini kami akan membahas tentang pengimbasan budaya positif. Yang dikatakan budaya positif itu adalah pembiasaan yang seharusnya kita lakukan supaya lebih baik lagi dan lebih ke arah positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang seharusnya tujuan dari kita menerapkan budaya positif. Yang nantinya visi dari kami guru penggerak itu adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid. Karena kita sekarang pendidikan itu kalau menurut IHD itu, Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut maunya si anak, bukan maunya kita. Itu yang dituntut di dalam pembebasan budaya positif. Ya, yang pertama sekali itu ada konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma. Nanti dengan disiplin kita lakukan ice briefing dulu. Saya minta 3 orang perwakilan dari guru, 3 saja. Ini sudah ada 3 orang. Tugas Anda itu yang pertama mengepalkan salah satu tangan Anda. Dikatakan mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian Anda bayangkan di dalam kepala ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sifatnya rahasia, kemudian sangat berharga. Ya, bisa dibayangkan. Kemudian datang satu orang kawannya. Suruh datang satu kawannya. Datang Lela. Datang salah satu kawannya. Kemudian mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Anda
dengarkan dulu hasilnya. Kalau Ibu Salwiah, kenapa Anda terlalu erat menggenggam tangannya sampai tidak bisa dilepaskan sama Bu Lela? Karena ini barang saya berharga dan saya susah saya perjuangkan sehingga saya mendapat benda ini. Alasan yang bagus. Ibu Lilia bagaimana? Ini juga barang yang sangat berharga dengan penuh keringat. Ibu Salwiah, kenapa Anda bisa melepaskan sampai bisa terbuka ini tangan? Saya sudah mempertahankan pegang intensitas yang sangat dilepaskan. Inilah contoh paradigma kita. Inilah merupakan paradigma yang kita anggap, misalnya tadi kan sudah digabungkan antara perubahan paradigma, disiplin positif, sama motivasi, sama kebutuhan dasar. Contoh seperti yang dibilang Bu Anto tadi, ada kebutuhan dasar dari si anak. Misalnya dia, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu melakukan ini? Dia punya ingin ada sesuatu yang harus dibutuhkan, ada kebutuhan dasar dia. Makanya dia berpegang teguh. Inilah paradigma ya. Bagaimana cara kita mengubah paradigma inilah yang diharapkan sebagai guru penggerak. Inilah paradigma. Misalnya kita bilang ini kalau kamu terlambat nanti saya hukum. Itu paradigma kita. Kita sudah terpegang. Kalau misalnya dia telat, tetap kasih hukuman. Seperti alasan Bu ini kan, Bu Salwiah tadi alasannya dia terlalu menggenggam karena sesuatu yang berharga. Saya nggak akan melepaskan ini. Saya akan tetap mempertahankan. Inilah kita satukan 1, 2, 3 ini muncul perubahan pada paradigma. Sesuatu yang sudah kita genggam erat belum tentu betul, dan sesuatu yang kita genggam erat itu juga belum tentu salah. Ya, jadi kita mencoba dari 1, 2, 3 ini untuk perubahan paradigma. Inilah cara kita membuat pembebasan budaya positif di sekolah. Dengan kita satukan ibu-ibu ini, bapak-bapak ibu, kita buatlah nanti ada pembebasan budaya positif. Terima kasih, mohon duduk kembali. Keren, ibu penggerak. Kemudian kita kembali lagi ke posisi kita. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai ada 5 posisi kita. Itu yang pertama ada posisi konsisten. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan mengatakan patuhi aturan saya. Itu kita, kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Itu satu. Atau kamu selalu saja salah. Itu kita sudah menanamkan kita sebagai posisi penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu misalnya kata-katanya ya, kita sebagai posisi kita sebagai penghukum, dan kita yakin kalau cara kita itu untuk membuat si anak berhasil dengan cara kita. Itu salah satu posisi kita. Ya, kita nanti lihat, kita Bapak Ibu termasuk saya dan semua, kita berada di posisi yang mana. Kemudian posisi orang membuat bersalah, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
bersalah atau rendah diri. Misalnya kata-katanya itu apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita bilang ke anak, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sudah ada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk terhadap diri. Ketika ibu guru mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu, atau kita katakan begini, kamu tahu bagaimana orang tua kamu di rumah. Ketika kita menyambut itu sudah membuat dia merasa bersalah. Ketika di posisi ini kita menganggap bahwa kita itu dengan cara kita membuat ini kita akan berhasil. Itu posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi teman. Posisi di saat kita menjadi teman mereka. Teman itu, misalnya kita ajak mereka, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau gini, ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Itu biasa kita gunakan kata-kata seperti itu dengan siswa kita. Itu kita berada di dalam posisi sebagai teman. Murid akan tergantung pada guru. Itu yang intinya ya. Ketika kita berkawan dengan dia, berteman dengan dia, otomatis dia akan bergantung dengan kita. Kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Monitor artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh, misalnya kita tanya pertanyaannya, peraturannya apa? Ketika kita tanya peraturannya apa, kita sudah memantau dia atau mengawasi. Atau kita bisa, kalau kamu langgar, sanksi dan konsekuensinya apa? Itu posisi monitor. Pada posisi monitor ini, itu berawal dari teori stimulus respon tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Jenia. Kemudian yang terakhir, kita ada di posisi manajer. Posisi terakhir itu adalah posisi manajer, di mana posisi mentor, guru yang berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita arahkan siswanya, kita kembali lagi misalnya ke keyakinan kelas yang sebentar lagi akan dibahas oleh Ibu Muklisah ya. Kita tanya lagi ke dia, misalnya dia melanggar aturan, kita tanya nanti ke siswa, kamu tahu apa keyakinan kelas? Di kelas misalnya nanti kita buat kesepakatan dulu dengan si anak, kemudian kita tanya ke dia ketika dia melakukan kesalahan atau membuat kesalahan, kita tanya ke siswa. Itu kita sudah masuk dalam posisi manajer. Sekarang pulang lagi ke kita, 5 posisi itu kemanakah kita sebagai guru? Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 4. Jadi dari paparan tadi saya sedikit menyimak, namun ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dengan berbagai macam kondisi si anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan bahwa kalau anak punya satu kesalahan, dengan kita tegur di depan temannya. Jadi bagaimana juga, di mana juga. Demikian, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Kami mencoba menjawab yang pertanyaan Ibu Yuliawati tadi. Coba akan dijawab oleh Ibu Alfiatun. Oke, baik. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana menerapkan budaya positif dengan berbagai kondisi si anak. Memang kita bertanya ya dalam pikiran kita, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dengan cara apa yang jitu. Kalau di sini kami diarahkan, yang pertama dilakukan itu adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena di situ ada siswa-siswi
dari keyakinan kelas itulah pendapat mereka kita tampung. Jadi keyakinan kelas itu mereka sendiri yang ciptakan. Nah, kemudian bagaimana lagi setelah mereka menciptakan keyakinan kelas dan apabila dilanggar maka kita akan melakukan yang namanya restitusi. Itu dilakukan guru dengan siswanya. Bagaimana nanti itu ada langkah-langkahnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Bung Krisa. Kemudian untuk menciptakan budaya positif itu kita sebagai guru juga harus bisa mengontrol tadi ya, mengontrol dengan posisi kontrol manajer ya. Artinya kita bisa menjadi seorang teman buat siswa kita juga bisa mengawasi. Jadi kita betul-betul bijaksana, kita dengan juga kita bisa jadi pengawas seperti itu. Betul-betul menganggap siswa itu seperti teman sendiri, atau kalau misalnya kita punya anak kita sendiri, memang harus seperti itu. Kemudian motivasi tadi kita juga sebagai guru harus paham motivasi apa ini, kemudian kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Jadi seperti itu. Hal-hal yang baik yang pertama itu dari kelas diciptakan oleh siswa itu sendiri. Kemudian kita kontrol sebagai guru, yaitu kita sebagai fasilitator atau moderator, kita juga bisa menjadi kawan buat mereka. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kawan lain mau menambahkan, silakan. Atau bagaimana, sudah memahami Ibu Lia? Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Atun. Jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kemudian soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu di mana kita tegur anak ketika si anak itu berbuat salah. Tadi pertanyaan Bu Rohana ya, coba dijawab. Bu Denia akan memaparkan jawabannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan Bu Rohana, ketika si anak berbuat salah kita tidak boleh menegur di depan temannya ya. Akan tetapi pertanyaannya, di mana kita harus menegur anak ketika dia sudah berbuat salah? Ya, tadi sudah dipaparkan. Ketika siswa itu berbuat kesalahan kita tidak boleh menegur di depan kawannya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan. Bisa jadi si anak nanti dia akan minder, malu. Mungkin dengan rasa malu itu bisa dia nggak mau sekolah sampai beberapa hari atau mungkin sampai seminggu gara-gara kita tegur tadi di depan temannya. Itu hal seperti itu, untuk menghindar hal seperti itu, maka langkah daripada disiplin positif ini, kita menegur si anak, panggillah dia ke ruang guru atau ke ruang bimbel, itu terserah kita. Kemudian kita komunikasi sama dia. Kita tanyakan dulu yang pertama, kamu sudah berbuat begini-begini ya? Iya. Tahu nggak? Kembali lagi kita ke keyakinan kelas. Karena kita sudah buat keyakinan kelas, maka kesalahan yang kamu lakukan itu apakah kamu sudah tidak dengan keyakinan kelas? Berarti kau sudah melanggar daripada keyakinan kelas tadi. Ketika si anak sudah tahu, oh iya saya sudah melanggarnya, maka disitulah kita proses restitusi. Ya, menstabilkan siswa dulu. Tadi kita bertanya bagaimana begini begitu ya. Nah setelah itu kembali kita arahkan. Jadi hal seperti ini tidak boleh diulang kembali anak ya. Maka dia akan merasa iya Bu. Kemudian kita tanya, bagaimana pendapat kamu setelah ibu tegur ini? Maka dia akan merasa senang dengan teguran kita, dia tidak malu dengan teman-temannya. Cukup hanya kita berdua saja yang tahu masalah ini. Jadi siswa dia akan merasa lebih dihargai. Maka dia akan sangat berterima kasih pada kita. Insya Allah dia tidak akan lagi berbuat kesalahan. Intinya tidak boleh ditegur di depan teman, tapi panggillah dia ke ruang bimbel atau pribadi kita, kemudian di situ kita stabilkan dulu dia, tanyakan ke keyakinan kelasnya apakah sudah membuat pelanggaran atau tidak. Setelah itu maka dia pasti akan berterima kasih sama kita. Proses penegurannya yang sangat terhormat. Begitu. Kira-kira bagaimana? Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan ke depannya ya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami tentang konsep budaya positif.
Mari ciptakan budaya positif demi kemajuan sekolah kita. Saya Molianti SE beserta kawan-kawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ibu tentang seminar budaya positif yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah kita? Baiklah, saya akan menjawabnya. Tanggapan saya tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak sangat mudah dipahami. Ini merupakan hal yang baik untuk mewujudkan karakter peserta didik sesuai Ki Hajar Dewantara. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan oleh seluruh komponen sekolah, terutama murid. Untuk mewujudkan itu, kita bisa memulai dengan membuat keyakinan kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan untuk menciptakan kondisi kelas impian yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika ada siswa yang melanggar, maka akan dilakukan restitusi. Semoga calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Muklisa, Ibu Alfiatun, Ibu Zainiyah, dan Ibu Mulyanti sukses terus. Dan mari sama-sama kita wujudkan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti demikian tanggapan saya.